Oke, nomor 1 tadi Vira menjawab A. Kenapa yang A? Ladang. Coba. Kenapa bukan yang B, C, D? Yang B salahnya apa? C salahnya apa? D salahnya apa menurut Vira? Kalau anjing nggak makan musang. Oke. Kalau elang nggak makan ular. Kalau harimau nggak makan kijang. Oh gitu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Boleh, silahkan. Kita diskusi ini ya. Jadi kamu menjawab ada alasannya. Silahkan. Siapa yang jawabannya selain A? Aku C, Bu. Oke, Zia jawabannya C. Kenapa yang C? Karena padi itu tidak ada di ladang kalau nggak salah. Oh, oke. Padi tidak ada di ladang. Berarti yang A dan B menurut Kezia salah. Kenapa bukan yang D, Kezia? Rumput? Karena harimau tidak ada di ladang. Oh Harimau. iya, harimau tidak ada di ladang. Ladang itu, nek basa Jawane tegalan itu loh, nak. Kayak sawah tapi yang kering ya. Kalau sawah itu lahan basah ya, lahan pertanian yang basah. Tapi kalau ladang, lahan pertanian yang kering ya. Sedikit airnya, tegalan basa Jawane ya. Tegal atau tegalan. Nah, kira-kira yang betul yang mana ini? C, Bu. Kan padi butuh banyak air. Padi butuh banyak air. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ayo, jawabannya pada apa nih? Oke, baik. Kita akan lihat bersama jawabannya. Untuk yang perlu kita cermati di soal nomor 1 ini adalah ekosistemnya ini ekosistem ladang ya. Jadi kadang-kadang itu pertanyaannya itu bermacam-macam ya. Ada ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem gurun, ekosistem sawah, ekosistem kolam, ya. Nah, di sini kebetulan ekosistem ladang. Maka anak-anak harus mengetahui apa saja hewan-hewan dan tumbuhan yang kira-kira ada di ladang, ya. Bu Asmi sudah sampaikan ya bahwa ladang itu adalah lahan pertanian yang kering ya, berbeda dengan sawah. Anak-anak bisa memahami perbedaannya. Ladang dan sawah sudah paham bedanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ladang tadi yang kering. Nah, sementara padi ini, ya diingat-ingat, padi itu membutuhkan air yang banyak atau air yang cukup untuk pertumbuhannya. Maka dia tidak akan cocok untuk ditanam di ladang. Padi cocoknya di ekosistem apa, anak-anak? Halo? Padi cocoknya di ekosistem apa, anak-anak? Kacang tanah. Maaf, padi ini cocoknya ada di ekosistem Sawah. apa? Sawah. Nah, maka cocok atau tidak kalau ladang? Enggak, Bu. Enggak Kan ya. kering ladangnya. Nah, betul. Padi ini di ekosistem sawah, maka ini otomatis salah ya. Nah, terus kita lihat kacang tanah, tikus, ular, elang. Bisa nggak ada di ladang? Kering ya. Bisa, Bu. Nah, ini berkemungkinan ya. Nah, kenapa bukan yang D? Kijang nggak makan kelinci, Bu. Kijang nggak makan kelinci. Kan herbivora, Bu. Pinter. Kijang nggak makan kelinci. Selain itu alasannya apa? Harimau tidak ada di ladang. Harimau dan kijang ini nggak ada ya di ladang ya. Wah, teneh nanti bahaya ya. Nek petani terus nanam kacang, tahu-tahu ada harimau di belakangnya kan ngeri ya. Ini adanya di hutan ya, Nak ya. Jadi ini masuknya nanti mungkin ke ekosistem hutan. Oke, sudah jelas perbedaannya anak-anak. Jadi nomor 1 jawabannya adalah apa? C, Bu. C, oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja ya, supaya nggak ketinggalan ya. Kalau Bu Asmi kecepatan juga tolong diingatkan. Oke, nomor 1 sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Silahkan, Pio. Ciri khusus ular berupa sensor di kepala berfungsi untuk B. Mendeteksi mangsa yang ada di sekitar. Oke, yang B ya. Ada yang punya jawaban lain?
ini ada di materi tema 2. Sudah pernah Bu Asmi sampaikan di rangkumannya. Siapa yang tahu apa nama organ yang bisa menjadi sensor di kepalanya ular ini? Huruf pertamanya J. Jawa. Organ ja. Siapa yang tahu? Ini tuh organnya berfungsi untuk mendeteksi mangsa melalui panas tubuhnya. Jadi di pikirannya ular itu, misalnya kalau dia lihat tikus nih, ada kayak merah-merah gitu tuh bergerak itu loh. Nah, jadi dia bisa memangsa. Namanya apa? Jacobson. Oke, betul sekali. Organ Jacobson. Nah, itu ada ya di rangkuman tema 2 ya. Nah, jadi diingat-ingat, ini ciri khusus atau adaptasinya ular, dia bisa mendeteksi mangsa yang ada di sekitarnya melalui sensor di kepalanya, namanya organ Jacobson. Nah, nanti kamu bisa baca-baca lagi. Nah, Bu Asmi sudah pernah mengatakan bahwa IPA itu ternyata soalnya sangat luas ya, maka harus bagaimana anak-anak? Harus banyak membaca. Nah, jadi organnya itu tidak berfungsi untuk mengelabui mangsa, bukan ya? Mengelabui itu kayak mengecoh ya, menipu mangsanya. Bukan. Tapi lebih untuk mendeteksi mangsa. Bukan juga untuk melindungi diri ya. Dia melindungi diri dengan apa kalau ular? Bisa. Bisa, betul. Bisa juga dengan apa? Kalau ular yang nggak berbisa, dengan membelit. Dililit nggak sih, Bu? Ya, Dililit. betul. Dililit atau dibelit dengan tubuhnya, otot-otot tubuhnya ya. Nah, ini malah bukan untuk menarik mangsa juga ya. Mangsanya malah takut ya. Kalau lihat ular tuh langsung takut ya, jadi tidak malah tertarik ya. Tapi dia punya ciri khusus pemberian Tuhan namanya organ Jacobson. Oke, ini Ibu hapus. Nah, kalau ada yang anak-anak rasa penting, silahkan nanti dicatat ya. Yang kalian belum tahu, yang kalian rasa penting, silahkan ditulis di buku tulis IPA juga boleh ya. Atau kalian mau punya buku khusus untuk bimbel gitu boleh ya. Itu lebih baik juga. Oke, kita lanjut. Nomor 3, silahkan. Calvin. Yuk. Tupai memiliki ekor panjang dan mengembang bermanfaat untuk C. Menjaga keseimbangan. Oke, betul sekali ya. Jadi rata-rata ya ekor pada hewan itu ya itu tuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan ya. Siapa yang jawabannya betul nomor 3? Saya, Bu. Oke, boleh juga raise hand atau open mic. Ayo, Bu. Oke, baik. Semoga pada betul ya ini ya. Diingat-ingat, ekor itu berfungsi untuk keseimbangan. Ya, ini sebagian besar tuh berfungsi untuk itu ya. Oke, berikutnya nomor 4. Silahkan, Disa ya. Pada ekosistem ladang terdapat ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Burung kutilang diburu hingga terancam punah. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah A. Tanaman jagung semakin rusak oleh serangan ulat. Oke, baik. Sebentar, kita akan lihat ya. Di sini ada ekosistem ladang. Nah, ladang tadi yang kering ya, makanya ada tanaman jagung. Nah, kita akan lihat dulu. Ini apakah sudah urut ya anak-anak ya untuk rantai makanannya. Jadi di dalam ekosistem itu kan ada rantai makanan toh. Belum urut, Bu, belum urut. Ah, belum Maksud urut. tanaman jagung makan ulat, Bu. Oh, masuk kualik ya tanamannya kanibal, bukan ya? Oke, kita akan urutkan dulu ya. Kita bentuk dulu rantai makanannya. Seperti apa pengaruhnya ya? Bentar. Kita harus tuliskan ya. Kamu yang membacakan. Coba Disa.
Urutannya rantai makanannya apa? Produsennya dulu apa? Produsen tumbuhan hijaunya. Kan kalau rantai makanan ada produsen, konsumen, sama pengurai ya. Pengurai itu kadang-kadang dituliskan, kadang-kadang enggak. Apa, Disa? Tanaman dulu. Apa? Tanaman jagung. Oke, betul. Terus tanaman jagung dimakan apa? Ulat. Oke. Lalu ulat dimakan apa? Ulat dimakan burung kutilang. Oke, burung kutilang, betul. Nah, ini ada konsumen puncaknya. Akhirnya burung kutilang dimakan apa, Nak? Elang. Elang. Nah, ini ekosistem secara alami ya yang ada di sekitar kita ya, di ladang. Nah, terima kasih Disa. Ini di sini ada kasus. Kalau burung kutilang itu diburu, ya, burung kutilang ini diburu hingga terancam punah. Burung kutilang ini diburu hingga terancam punah. Ibu berikan tanda kurang ya, karena kalau diburu itu kan semakin berkurang toh, Nak. Ibu berikan tanda kurang. Nanti kalau bertambah tak kasih tanda tambah. Nah, jadi kalau ada salah satu komponen rantai makanan atau ekosistem itu terganggu, misalnya berkurang atau bertambah banyak, itu akan mempengaruhi yang lain ya. Coba kita bayangkan, kalau burung kutilangnya sedikit, kira-kira elangnya bertambah banyak atau juga berkurang? Berkurang, Bu. Berkurang ya, karena elang ini kan butuh burung kutilang untuk dimakan toh. Kalau makanannya sedikit, maka elangnya juga akan menurun ya. Kekurangan makanan akhirnya akan mati ya. Maka benar sekali, kalau burung kutilang ini berkurang, maka elang juga berkurang. Oke, berikutnya. Kalau burung kutilangnya berkurang, apa yang terjadi dengan ulatnya? Ini burung Bertambah, kutilang makan ulat. bertambah. Bertambah. Kenapa kok bisa bertambah? Nggak ada pemangsanya, Bu. Oke, pintar. Jadi ulat ini tidak ada yang memangsa ya, tidak ada pemangsanya karena burung kutilangnya hanya sedikit ya, maka ulatnya tambah banyak. Lalu apa yang terjadi dengan tanaman jagung? Berkurang, Bu, kan dimakan ulat terus. Oh, tanaman jagungnya semakin berkurang ya atau rusak ya, karena ulatnya banyak ya. Kamu bayangkan, ulatnya banyak, maka tanaman jagungnya rusak, berkurang, banyak yang mati. Nah, jadi seperti ini. Kamu bisa bikin rantai makanannya dulu, lalu apa namanya? Kamu kasih tanda seperti ini untuk menunjukkan dia tuh bertambah atau berkurang, ya. Nah, sekarang kita lihat kemungkinannya. Kita cek satu-satu ya kalau seperti ini anak-anak ya. Coba yang A. Tanaman jagung semakin rusak dimakan oleh serangan ulat. Benar apa enggak yang A? Benar, Bu. Nah, benar ya. Semakin rusak berkurang ya. Ini benar. Tapi kita cocokkan yang lain juga. Karena kalau pilihan ganda itu memilih yang paling tepat ya. Oke, yang B, tanaman jagung terbebas dari hama. Hama itu maksudnya hewan pengganggu itu ya, ulat misalnya, atau belalang. Apakah terbebas dari hama? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Lalu, populasi ulat berkurang drastis. Apakah berkurang drastis ulatnya? Tidak. Tidak ya, malah Enggak. justru bertambah banyak karena nggak ada yang memangsa. Populasi elang tetap stabil. Apakah stabil elangnya? Enggak, Bu. Enggak. Tidak ya, karena kok menek begitu satu terganggu, yang lain tidak mungkin stabil ya, pasti juga akan ikut terganggu. Maka penting ya anak-anak, keseimbangan ekosistem itu penting. Maka kita juga tidak boleh memburu hewan terlalu berlebihan seperti itu, nggak boleh ya, karena kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, nomor 4, siapa yang mau bertanya? Sudah jelas atau belum? Silahkan. Lanjut. Lanjut. Oke,
Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Ibu rasa ini lanjut ya. Komen nek kalian belum jelas harus tanya lo ya, jangan diem aja karena di bimbel yang berikutnya kita sudah ganti materi ya anak-anak ya. Nah, kalian juga bisa cari soal-soal seperti ini dari internet atau dari di paket gitu ya. Oke, Ibu hapus. Kalian boleh catat kalau dirasa penting ya. Oke. Next, ini gambar apa? Kok hewan tuh ini gambar tumbuhan, Nak? Ini gambar apa, Nak? Salah, Bu Asmi. Teratai, Bu. Teratai, betul. Ini tanaman hidrofit. Silahkan dibacakan. Andin ya berarti ya? Iya, Bu. Mm-mm. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah daun Bu, Be. Dibacakan. Jawabannya apa? Daun lebar untuk penguapan yang maksimal. Oke, baik. Kita akan lihat. Emang ini terlihat lebar sih ya daunnya ya. Nah, apakah tujuannya memang untuk penguapan yang maksimal? Oke, kita akan lihat. Nah, yang A dulu kita cermati apakah daunnya beracun teratai itu? Tidak, Bu. Enggak, Tidak Bu. ya. Oke, maka pasti salah yang A. Terus, yang C, batang berlapis lilin agar tidak bisa ditembus air. Berlapis lilin. Kira-kira tumbuhan apa sih yang batangnya berlapis lilin itu? Eceng gondok. Hmm, Bukan ya? Bukan. Kalau eceng gondok itu batangnya menggembung. Kantong semar. Itu daunnya berkantung. Kira-kira apa? Batang yang ini tanaman gurun. Kaktus, Bu. Kaktus, betul sekali. Batangnya tebal, berlapis lilin, itu malah justru untuk mengurangi penguapan ya, untuk menyimpan air, biar airnya nggak gampang menguap. Nah, kalau apa namanya batangnya teratai itu dia berongga ya. Jadi supaya udara itu bisa tersalurkan ya. Karena kan batangnya ini kalau kamu lihat batangnya itu ada di dalam air anak-anak ya. Yang muncul di permukaan kan hanya daun sama bunganya loh. Sementara di bawah air itu tuh ada batangnya. Nah, batangnya itu kayak pipa gitu ya. Jadi dalamnya berongga. Itu untuk menyalurkan udara. Nah, yang berlapis lilin itu tuh bukan batangnya ya, tapi daunnya. Supaya kalau ada air tuh dia pergi gitu ya. Enggak enggak di daunnya terus, tapi dia kepleset sampai keluar dari daunnya gitu ya. Terus yang D, akar serabut untuk menyerap oksigen di lumpur. Enggak ya. Jadi akarnya itu memang serabut, tapi tidak untuk menyerap oksigen di lumpur ya. Nah, maka yang tepat adalah yang B ya. Teratai itu daunnya lebar untuk penguapan yang maksimal. Oke. Bisa anak-anak yang ini? Bisa, Bu. Oke, baik. Nomor 6. Sekarang selanjutnya. Clara ya. Tumbuhan tali putri dan tanaman inang akan membentuk simbiosis karena C, Bu. Tumbuhan inang membutuhkan tumbuhan tali putri untuk perlindungan diri. Oke, baik. Kita akan lihat. Udah pernah lihat belum tali putri dan tumbuhan inangnya ini? Tumbuhan inang itu tumbuhan yang ditumpangi. Tumbuhan inang itu tumbuhan yang ditumpangi. Nah, tali putri itu seperti apa? Ada yang tahu? Tali putri itu ya bentuknya seperti tali, ya, tumbuhan. Warna kuning itu bukan? Iya, betul sekali. Warnanya kuning. Nah, Ibu akan tunjukkan dulu. Tali putri itu biasanya menempel di pohon tetean. Ya. Bentuknya itu seperti tali, warnanya kuning. Nah, jangan-jangan kamu udah pernah lihat. Nah, ini loh.
Yang kuning-kuningnya ini, yang hijau-hijau daunnya ini bukan tali putrinya ya, tapi tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, kira-kira menurut kalian tali putri ini bisa berfotosintesis nggak? Ini cuma tali-tali kayak gini loh. Nggak ada daunnya dia. Nah, kayak gini. Menurut kalian bisa berfotosintesis? Enggak. Nah, tidak bisa ya. Jadi tali putri ini nanti lama-kelamaan dia akan merusak tanaman yang ditumpanginya atau tumbuhan inangnya karena dia tidak bisa berfotosintesis ya. Nah, dia menempel di tumbuhan tetean untuk menyerap sari-sari makanan dari tetean ini ya atau tumbuhan inangnya. Maka tali putrinya kira-kira untung atau rugi? Untung, Bu. Untung, Bu. Untung. Kalau tumbuhan teteannya Rugi. rugi. Berarti ini tuh simbiosis, yang satunya untung, yang satunya rugi ya. Coba kira-kira nomor 6 jawabannya apa? Yang mana kira-kira yang tepat? D. Apa? D. D. Tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Oke, karena tali putrinya tidak bisa berfotosintesis ya. Coba kita cek jawaban yang lain ya. Kita mulai dari yang A. Tumbuhan tali putri memerlukan tempat hidup dan tumbuhan inang tidak dirugikan. Nah, tadi tumbuhan inangnya rugi atau tidak? Rugi, Bu. Rugi ya, karena sari-sari makanannya atau hasil fotosintesisnya diambil oleh tali putri ya. Maka dia rugi. Terus tumbuhan inang dan tali putri saling berbagi sumber makanan yang dihasilkan. Apakah saling berbagi? Enggak, Bu. Enggak ya. Tali putrinya dapat makanan gratis ya. Dia enggak berusaha, tapi dia dapat makanan gratis dari tumbuhan inang atau tetean tadi itu. Maka ini salah ya. Kok saling berbagi? Nah, ini salah. Terus tumbuhan inang membutuhkan tali putri untuk perlindungan diri. Apakah butuh? Enggak, Bu. Enggak ya, malah justru akan merusak ya lama-kelamaan. Ya, jadi dia akan membuat tumbuhan teteannya itu akan mati ya. Maka yang paling tepat adalah yang D ini ya. Nah, tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Nah, simbiosis kita ingat lagi ya. Kalian di kelas berapa ya? Kelas 4 sudah belajar ini kan? Simbiosis itu ada apa saja? Coba diingat-ingat. Ayo, simbiosis apa saja? Yang ismo-ismo itu loh belakangnya. Mutualisme, Bu. Mutualisme, betul. Apalagi? Komensalisme, Bu. Komensalisme, betul. Apalagi? Parasitisme, Bu. Parasitisme, betul. Nah, tak tambahi satu lagi ya. Ada yang namanya amensalisme. Kalian boleh catat ya. Nanti soalnya ada lagi yang simbiosis. Simbiosis itu hubungan erat, hubungan yang sangat erat antara dua makhluk hidup ya dalam satu ekosistem. Nah, hubungannya itu bisa yang satu rugi, satu untung, untung semua, kayak gitu. Nah, ini dicatat boleh. Macam-macam simbiosis. Kamu tulis sendiri judulnya. Bu Asmi akan menulis singkat saja ya, karena di sini tidak muat nanti. Kalian pahami sendiri. Mutualisme itu kira-kira yang gimana? Masih ingat? Saling menguntungkan, Bu. Pinter, saling menguntungkan, betul sekali. Jadi semuanya untung ya. Semua untung atau saling menguntungkan boleh ya. Semua untung. Tadi apa lagi? Komensalisme. Nah, kalau komensalisme gimana? Kira-kira satu untung. Satu tidak rugi, tidak untung. Oke, pintar. Satu tidak untung, tidak rugi ya. Atau tidak rugi. Jadi kayak satunya tuh biasa aja ya. Nggak untung, nggak rugi.
Tapi yang satunya, makhluk hidup satunya nanti dapat keuntungan. Yang satunya tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Jadi dia tidak terkena efeknya gitu loh, biasa saja. Lalu ada lagi simbiosis parasitisme. Nah, dari kata-katanya saja sudah jelas, parasit. Nah, berarti pasti ada yang sifatnya parasit dia itu. Menumpang untuk mendapatkan keuntungan. Kira-kira ini apa? Satu untung, satunya gimana? Rugi, Bu. Rugi, Bu. Pintar. Satu untung, satu rugi. Baik. Lalu satu lagi ada, ya, selain tiga itu, mungkin kalian belum pernah dengar. Namanya adalah amensalisme. Nah, itu tuh juga termasuk apa namanya? Hubungan antara makhluk hidup ya. Amensalisme. Amensalisme. Nah, kalau amensalisme itu satu rugi, satunya tidak untung, tidak rugi. Amensalisme. Jadi ada satu makhluk hidup yang dirugikan, tapi yang satunya itu tidak untung, tidak rugi. Misalnya apa namanya? Jamur penisilin dengan bakteri kudis. Jadi jamur penisilinnya itu dapat membunuh bakteri kudisnya, tapi jamurnya itu tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, sementara bakterinya tadi mati, rugi dia. Kalau yang tali putri dengan inangnya ini kira-kira masuk yang mana, anak-anak? Apakah mutualisme, komensalisme, parasitisme? Parasitisme, Bu. Oke, parasitisme ya, betul. Yang untung siapa? Tali putri, yang rugi inangnya. Oke, pintar. Nah, sudah selesai nih mencatatnya, Ibu hapus ya. Kita akan ke nomor 7, dibacakan oleh... Bu, Ya, nomor 4 berapa tadi, Bu, jawabannya? nah ini tak hapus dulu ya, nak ya. Biar Bu Asmi bisa scroll ke atas. Ring nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 yang apa? Yang ini? Jawabannya apa anak-anak tadi? Yang A. A. Betul. Sudah ini? Lanjut? Ya, Bu. Baik. Oke, nomor 7 ya. Yuk, silahkan. Davinsa berarti ya? Ya, Bu. Oke. Renggiling sering menggulungkan tubuh saat terancam, sehingga seluruh permukaan tubuh tertutup cangkang yang keras. Adaptasi hewan lain yang memiliki persamaan dengan hewan tersebut adalah B. Kaki seribu. Oke, kaki seribu ya. Nah, kita lihat dulu. Terenggiling ya. Terenggiling tadi itu di sini dijelaskan ada dua ya tentang adaptasinya ya. Ada menggulungkan tubuh, ada cangkang yang keras. Nah, kira-kira yang mana? Anak-anak jawabannya juga sama atau ada yang beda? Aku A, Bu. A. A itu apa sih? Lipan sama kaki seribu itu beda apa sama? Lipan itu kelabang, anak-anak. Ngerti kelabang? Yang hitam itu ya, Bu? Nah, lipan itu dia mempunyai bisa loh ya. Nah, maka harus hati-hati. Dia perlindungan dirinya menggunakan bisa. Ya, dia tuh yang gerakannya lebih cepat. Tapi kalau kaki seribu, dia itu gerakannya yang lambat. Nah, yang kakinya banyak. Memang lipan itu juga kakinya banyak, tetapi dia perlindungan dirinya bukan dengan cara menggulungkan tubuhnya, tetapi dia dengan bisa. Jadi kalau ada musuh ya, dia akan menggigit dengan bisanya itu. Nah, maka kalau lipan kurang tepat ya. Nah,
menggulungkan tubuh cangkang yang keras. Apakah udang galah itu juga menggulung tubuhnya? Udang tuh mempunyai cangkang ya anak-anak ya. Yang biasanya kalau makan udang kan harus kayak dikupas toh. Udang galah tuh besar ya. Nah, maka dia punya cangkang yang keras. Tapi apakah dia menggulungkan tubuhnya? Enggak, Bu. Enggak ya, dia hanya berlindung dengan cangkang kerasnya. Cacing gelang. Nah, enggak ya ini ya, cacing apalagi enggak ada cangkang kerasnya ya. Maka yang tepat memang yang B, kaki seribu. Beda dengan kelabang, kaki seribu itu memang yang kalau disenggol sedikit bisa melungker itu loh anak-anak, gulung. Nah, itu juga tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Tubuhnya itu keras. Oke, nomor 7 siapa yang masih bingung? Sudah jelas belum? Bisa dilanjut? Oke, baik. Sekarang nomor 8, silahkan. Dea. Tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Peristiwa tersebut berfungsi untuk B. Menghindari kehilangan banyak cairan karena panas matahari. Oke, baik. Tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Kenapa kok harus menggugurkan daunnya? Apakah anak-anak punya jawaban yang selain tadi jawabannya B ya, dia ya? Apakah ada jawaban lainnya? Kenapa kok daunnya harus digugurkan ketika musim kemarau harus dijatuhkan atau meranggas ya namanya ya? Jadi kayak tinggal ranting-rantingnya gitu loh. Ketika musim kemarau itu memang airnya jumlahnya sedikit ya atau terbatas ya. Maka supaya pohon ini tidak kehilangan banyak air, maka harus menjatuhkan daunnya. Apa benar jawabannya yang B ya. Ada pertanyaan nomor 8 sudah bisa? Mudah ya nomor 8 ya. Bisa ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Baik, nomor 9. Yuk, Sesia ya. Gurita dikejar ikan hiu di dasar laut. Perlindungan diri yang dilakukan gurita adalah B. Menyemprotkan cairan keruh untuk menghilangkan jejak. Bu. Oke, apakah ada jawaban selain B? Coba anak-anak yang punya pendapat lain. Kenapa bukan yang A? Bukan yang A. Bukan, Bu. Oke, jadi memang bukan ya. Jadi kalau gurita itu tidak mengeluarkan warna tubuh untuk menakuti pemangsa ya. Kalau ada pemangsa justru dia akan kabur ya. Misalnya ikan hiu. Bukan dia malah menakut-nakuti hiu ya. Dia akan kabur dengan cara ya betul yang B. Apalagi yang C, membelit ikan hiu dengan tentakel. Tidak ya, nanti malah justru dia akan diserang balik ya. Maka itu membahayakan dirinya, tidak mungkin dilakukan. Berlari gesit untuk menghindar. Nah, tidak ya. Maka yang lebih tepat adalah menyemprotkan cairan keruh ya, atau tintanya itu ya untuk menghilangkan jejak. Jadi nomor 9 B. Betul. Oke, lanjut. Nomor 10 silahkan. Risa. Perladangan berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang luas. Pada musim-musim tertentu akan menimbulkan bencana, baik banjir maupun kekeringan. Kegiatan yang tepat untuk dapat mengembalikan kerusakan lingkungan tersebut adalah A. Melakukan reboisasi. Oke, baik. Kira-kira dari semua ini yang paling cocok adalah yang A, reboisasi ya. Perambah hutan tuh ya orang-orang yang membuka hutan gitu loh nak.
ya, menciptakan area terbuka yang luas. Jadi tadinya banyak pohon, terus hutannya pohon-pohonnya ditebang, lalu digunakan biasanya untuk pemukiman atau untuk pertanian ya. Maka itu tidak baik, bisa menyebabkan lingkungannya rusak, maka harus direboisasi. Nah, kalau alih fungsi lahan itu maksudnya apa anak-anak? Bagus nggak ini? Pindah lahan, Bu. Pindah lahan, alih fungsi. Alih itu apa? Berpindah. Mengalihkan. Fungsi. Ya, berarti yang berpindah atau mengalihkan, yang dialihkan adalah fungsi lahannya. Ya. Misalnya, tadinya adalah sebagai hutan. Tahu-tahu diubah menjadi lahan pertanian. Atau misalnya kebun tadinya ya. Tahu-tahu diubah menjadi rumah. Nah, itu alih fungsi lahan ya anak-anak ya. Nah, maka ini baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Lalu reklamasi. Nah, reklamasi ini, siapa yang tahu reklamasi? Nanti bisa kamu searching juga ya di Google ya. KBBI. Reklamasi adalah, nah, nanti kamu akan tahu jawabannya ya. Reklamasi itu membuka lahan. Atau tadinya lahannya itu tidak berguna atau rusak begitu ya. Terus dibuka untuk dijadikan biasanya lahan pertanian. Atau biasanya juga menguruk ke lokasi rawa-rawa menjadi pelabuhan misalnya. Nah, jadi kurang tepat untuk kasus yang ini ya, karena ini untuk area hutan. Kemudian menghentikan kegiatan pembalakan. Ini kurang tepat ya. Memang harus dihentikan, tetapi yang bisa mengobati ini ya, adalah yang reboisasi. Jadi ini tidak cukup yang D ini. Pembalakan itu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pembalakan? Pembalakan itu adalah penebangan liar. Ya, jadi ini tidak baik ya untuk pembalakan ini. Memang harus dihentikan. Namun untuk bisa memperbaiki atau mengembalikan kerusakan lingkungannya, tidak cukup dengan menghentikan penebangan liar. Tapi harus juga dengan reboisasi. Menanam kembali. Nah, nomor 10 ini sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Baik, nomor 11. Nah, ini ada rantai makanan lagi nih. Oke, silahkan dilanjutkan. Nindi nggak ada ini ya. Zeta juga nggak ada. Berarti Kevin. Noel udah gabung belum, Noel? Nah, Kevin berarti. Kedengeran kan, Bu? Nomor 11. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai adalah D. Lumut, ikan kecil, ikan gabus, berang-berang. Oke. Kenapa bukan yang A, Vin? Ya, karena kepiting dimakan ular gitu kayaknya nggak bisa. Keras. Oke. Ini juga ya planktonnya ya. Padahal ini ekosistem sungai ya. Iya. Oke, yang A bukan. Kenapa bukan yang B? Kayak dicari salahnya gitu loh. Yang B salahnya apa? Yang B itu ganggang itu apa tuh? Ganggang itu tuh alga. Tanaman itu air. Tumbuhan air, betul. Ganggang atau alga itu tumbuhan air. Coba ganggang dimakan udang, udang dimakan ikan emas dimakan katak. Nggak cukup, Bu. Mulut katak kan kecil, Bu. Katak itu biasanya makan apa? Serangga ya. Jadi bukan makan ikan ya. Maka ini salah. Yang C, salahnya apa? Ular dimakan kura-kura. Oke, salah ya ini ya. Ular dimakan kura-kura. Terus ini juga rumput ya. Masuk di sungai rumput ya. Kan kurang pas. Ini salah ya. Lalu yang D ini, ya ini betul ya. Ikan gabus itu memang makan ikan-ikan kecil juga ya. Ikan kecil biasa makan lumut. Di sungai ada lumut juga ya. Lalu
Ikan gabusnya dimakan berang-berang. Nah, maka jawabannya adalah yang D, betul sekali. Nah, sekarang yang nomor 12. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput, X, katak, ular. Berdasarkan rantai makanan tersebut, makhluk hidup yang tepat untuk mengisi huruf X adalah C, belalang. Oke. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Katak nggak makan ulat ya? Enggak. Enggak ya. Katak Enggak. makan cacing nggak? Enggak. Oke, katak makan belalang. Bisa jadi ya, dia serangga ya. Ini kan ada di nomor 13 tuh, Bu, gambarnya. Iya, betul sekali. Kalau kamu cermat, ini ada nanti di rantai makanan yang nomor 13. Jadi yang tepat adalah belalang ya. Oke. Oke, nomor 12. Sudah jelas, kita lanjutkan ke nomor 13. Nah, ini. Nah, ketahuan deh lo, katanya makan belalang. Oke. Silahkan dilanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Dalam rantai makanan tersebut, peran 1 dan 3 berturut-turut adalah yang C, Bu. Produsen dan konsumen 2. Nomor 1 ini produsen. Nomor 3 ini konsumen tingkat 2. Oke, betul sekali. Cavin, kalau yang ini, yang belalang ini sebagai apa? Konsumen tingkat 1, Bu. Oke, betul sekali. Kalau yang nomor 5 sebagai apa? Pengurai. Oke, betul. Terus konsumen puncaknya apa? Ular, Bu. Oke, sip, betul. Jadi sudah jelas ya, ini bukan konsumen ya, ini produsen. Produsen itu tumbuhan hijau ya. Kalau di perairan ya bisa juga fitoplankton ya, misalnya di laut ya. Fitoplankton itu tumbuhan. Lalu dimakan oleh zooplankton, itu yang plankton hewan. Lalu dimakan ikan kecil dan seterusnya. Oke, itu nomor 13. Selanjutnya, silahkan. Bu, Ya, nomor 12 tadi apa, Bu? nomor 12. Nomor 12 apa, yuk? C, belalang. C, belalang. Sesuai nomor ini ya, sama ya. Yang nomor 13 berarti Apa? C ya, Bu? C juga. Pinter, betul. C. Oke, berikutnya nomor 14. Ini Landro nggak ada ya, Landro? Rama Angelita ada nggak Rama Angelita? Nggak ada. Vito ya, yuk Vito yuk. Rumput, belalang, burung kecil, elang. Jika belalang berkembang pesat, maka yang terjadi adalah abu. Rumput dan elang berkurang. Oke, baik. Kita akan lihat ya. Tadi plus minusnya ya, anak-anak ya. Jika belalang berkembang pesat, maka belalang ini kita kasih tanda plus apa minus? Tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Nah, kita lihat dulu kanan kirinya dulu ya. Jadi kalau ada seperti ini, jangan langsung kamu nentuin, wah elangnya apa ya ini ya. Sabar ya, kamu lihat kiri kanannya yang mengapit belalang ini dulu. Kalau belalangnya tambah, kira-kira rumputnya gimana? Belalangnya tambah banyak. Kurang. Nah, rumputnya kurang. Nah, belalangnya tambah banyak, burung kecilnya? Tambah banyak. Tambah banyak. Kalau burung kecil tambah banyak, elangnya? Tambah banyak. Tambah banyak. Maka kita cocokkan satu-satu. Rumput dan elang berkurang. Rumput, elang berkurang. Salah apa benar? Salah. Salah. Tadi Vito jawab apa, Vito? Abu. Oh, yang A. Nah,
Harus seperti ini ya, Vito ya. Coba Oke, Bu. dianalisis satu-satu. Oke, Vito boleh sambil jawab. Yang B kira-kira gimana, Vito? Rumput dan burung kecil bertambah. Kita lihat, rumput, burung kecil bertambah. Benar apa salah? Salah. Salah. Rumput berkurang, elang bertambah. Salah atau benar? Betul, Bu. Benar, Bu. Betul. Kita cocokkan lagi yang D. Rumput berkembang itu bertambah ya. Elang berkurang. Salah atau benar? Salah. Salah. Salah, Jawabannya Bu. apa berarti? C. C. Nah, sudah jelas belum? Jelas, Bu. Oke, caranya seperti itu ya. Jadi dilihat kata-katanya. Nek berkembang, itu tuh artinya bertambah. Nek menurun, berkurang itu artinya minus. Kamu cek kanan kirinya dulu. Nah, boleh kamu catat kalau kamu apa namanya, atau dia penting kamu udah paham gitu ya. Baik, nomor 15 silahkan. Arya ya. Apa hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah B, Bu. B. Komensalisme tadi apa, Arya? Apa ya? Lupa. Kan ada dua makhluk hidup. Satunya apa? Satunya Aku tahu, Bu. apa? Aku tahu. Oke, boleh. Satu untung, satunya tidak untung, tidak rugi. Oke, satunya untung. Satunya tidak untung, tidak rugi ya. Ya. Mana nih? Lalat buah dengan buah mangga. Lalat buah. Kira-kira lalat buah itu gimana dengan buah mangga? Buah mangganya rugi tuh ya, Bu. Nah, buah mangganya rugi karena nantinya akan bolong-bolong, rusak itu loh, Nak. Terus nanti ada ulatnya kayak gitu. Maka, tapi lalat buahnya untung apa rugi dia kalau nempel atau Untung. bertelur di buah mangga? Untung ya, ini lalatnya untung, buah mangganya gimana? Bolong. Rugi atau untung? Rugi. Rugi. Nah, maka gimana ini? Salah apa benar? Cocok nggak sama ini? Salah. Salah, ya. Ini tidak ya. Tidak untung, tidak rugi. Jadi kamu harus tahu dulu. Diingat-ingat lagi pelajarannya dari kelas 4 ya. Terus ini lebah dengan tumbuhan berbunga. Kira-kira gimana? Lebahnya gimana? Tumbuhannya gimana? Tumbuhannya jadi itu loh, kena lebahnya bantuin penyerbukan, tumbuhannya bertambah. Oke. Bunganya ini dibantu penyerbukannya ya. Berarti untung ya dia ya. Ada yang bantuin gratis ya. Terus lebahnya kenapa kok dia hinggap di bunga itu? Ambil serbuknya, Bu. Ambil serbuknya atau ngapain? Kok lebah itu pada hinggap di bunga-bunga itu emang dia ngapain sih? Membantu penyerbukan. Nah, itu secara tidak langsung dia membantu penyerbukan. Tapi dia itu mencari apa sih sebenarnya di bunganya itu? Apa? Nektar. Nektar atau madu. Nah, itu untuk bahan atau sumber makanan dia. Maka dia untung ya karena mendapat makanan dari bunga. Bunganya juga secara tidak langsung dia untung karena dibantu penyerbukannya oleh lebah ya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya lebah itu bukan membantu penyerbukan ya, tapi dia tuh mencari nektar. Tapi secara tidak langsung serbuk sarinya itu nempel di kaki-kaki lebahnya itu, terus dia hinggap ke bunga lain. Akhirnya bunganya mendapat keuntungan karena dibantu penyerbukannya. Nah, apakah yang B ini sesuai komensalisme? Enggak, Bu. Enggak ya. Ini apa sih? Mutualisme, Bu. Oke, Mutualisme. mutualisme. Pintar, mutualisme. Kalau yang nomor satu, yang A tadi apa? Satu untung, satu rugi. Parasitisme. Parasitisme. Oke. Sekarang kita lihat yang C. Paku ekor kuda dengan pohon kelapa. Tumbuhan paku. Jadi dia itu butuh hidup menempel di pohon-pohon yang tinggi untuk mendapatkan penyinaran matahari ya.
Nah, kira-kira tumbuhan paku ini bisa kita lihat ya, apa namanya? Nanti kita lihatlah gambarnya setelah ini. Soalnya nek Bu Asmi stop share screen nanti ini hilang semua tulisannya. Tumbuhan paku itu tuh bisa berfotosintesis nggak? Kayak misalnya paku tanduk rusa, suplir, terus paku ekor kuda, pakis. Dia punya daun nggak? Halo? Waduh, oke nanti kita lihat ya gambarnya kayak apa ya. Nah, ini itu tumbuhan paku, diingat-ingat tumbuhan paku itu bisa berfotosintesis. Ya. Namun dia butuh tempat hidup yang tinggi supaya dia bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Maka dia nempel di pohon kelapa ya. Nah, karena dia bisa berfotosintesis, kira-kira dia perlu menyerap sari-sari makanannya pohon kelapa enggak? Tidak, Bu. Tidak. Maka pohon kelapanya rugi apa enggak? Enggak rugi, enggak untung. Nah, enggak untung, enggak rugi. Dia cuma ditumpangi aja. Ya, tapi paku ekor kudanya untung enggak? Untung, Bu. Kena sinar Untung. matahari. Oke, dia dapat penyinaran matahari yang cukup ya. Dia untung. Pohon kelapanya tidak untung, tidak rugi. Nah, apakah sesuai komensalisme? Yang C? Sesuai, Bu. Sesuai ya. Satunya untung, satunya tidak untung, tidak rugi. Nah, sekarang kita lihat yang D. Bunga rafflesia dengan pohon di hutan. Nah, bunga rafflesia ini bisa berfotosintesis enggak? Pernah lihat gambar bunganya atau ada daunnya enggak sih? Kelihatan daunnya enggak sih? Atau bunga aja? Kayaknya bunga aja, Bu. Bunga aja ya, dia nggak bisa berfotosintesis. Maka dia menyerap sari-sari makanan dari pohon yang ditumpanginya, akar pohon yang ditumpanginya. Maka bunga rafflesianya untung apa enggak? Kalau nempel dengan pohon di hutan. Untung, Untung. Bunga terus pohon yang ditempelinya dia untung apa rugi? rugi, Bu. Rugi ya karena diserap sari-sari makanannya. Apakah ini sesuai? Tidak. Tidak ya. Nah, kira-kira ini simbiosis apa yang D? Satunya untung, satunya rugi. Apa ayo? Itu, Bu, parasitisme. Oke, parasitisme. Nah, ini ya. Jadi jawabannya yang nomor 15 adalah apa? Yang C. C. Oke. Ingat, nek tumbuhan paku itu dia seperti anggrek ya. Jadi dia butuh tempat untuk menempel di pohon gitu loh ya. Tapi dia nggak merugikan. Kayak misalnya kamu nanam anggrek, kamu tempelkan di pohon mangga. Nah itu tuh nggak merugikan pohon mangganya. Tapi anggreknya untung karena dapat tempat hidup ya. Tapi mangganya juga nggak untung, nggak rugi, nggak terganggu gitu loh ya. Sama dengan tumbuhan paku, diingat-ingat itu komensalisme. Komensalisme. Oke, Ibu hapus ya. Bentar, Ibu tayangkan dulu. Apa? Paku ekor kuda. Nah, ini bisa untuk tanaman hias ya ternyata ya. Ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Atau tak cari aja tumbuhan paku. Nah, macam-macam ya tumbuhan paku. Nah, ini yang kayak pakis tuh, dia bisa berfotosintesis, nah ya. Nah, bisa juga untuk tanaman hias. Nah, ini tumbuhan paku kayak gini tuh, macam-macam bentuknya ya. Nah, nanti kamu bisa searching. Nah, ini suplir. Paku ekor kuda. Oke. Nah, itu ya intinya mereka tidak mengganggu tumbuhan lain.
Oke, lanjut. Berikutnya. Nomor 16. Silahkan, Arwen ya. Ya, burung jalak hingga pada tubuh kerbau. Kegiatan tersebut menjelaskan adanya simbiosis mutualisme. Alasan dari peristiwa tersebut adalah yang B, Bu. Bu kerbau tidak mengalami keuntungan atau kerugian dari kegiatan yang dilakukan oleh burung jalak di atas tubuhnya. Sementara burung jalak mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dari kutu kerbau. Oke, baik. Ada yang punya jawaban lain? Aku D, Bu. Aku D, Bu. Oke, kita lihat ya. Kira-kira yang Mutualisme itu sama-sama untung ya, Bu? Oh iya, lupa, Bu. Berarti yang mana kira-kira? Yang D, bukan karena kutunya kerbau hilang, jadi kerbau badannya enak gitu, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi memang betul ya anak-anak ya. Yang betul karena mutualisme itu keduanya untung, yaitu yang D. Kerbaunya hilang gatalnya, terbebas dari kutu, jalaknya itu dapat makanan gratis. Nah, maka yang D. Ingat-ingat, kalau mutualisme keduanya untung. Ya, nggak ada yang rugi. Maka nomor 16 adalah D. Sama seperti lebah dengan bunga tadi itu ya. Kupu-kupu dengan bunga juga bisa. Oke, jelas ya nomor 16. Sekarang nomor 17. Lana ada Lana? Iya, Bu. Silahkan Lana. Tumbuhan kantung semar hidup di daerah rawa yang kurang nitrogen. Untuk dapat bertahan hidup, kantung semar memiliki ciri khusus, yaitu D, Bu. Bentar, oke. Kantung semar. Masih ingat bentuknya kantung semar? Nah, kantung semar itu, dia tumbuh ternyata di daerah rawa yang kurang nitrogen. Maka dia butuh nitrogen dengan cara apa? Lana masih ingat? Dia dapat nitrogen dari mana? Hewan. Dari hewan. Serangga, Bu. Dari menjebak hewan ya. Serangga. Nah, cara menjebaknya bagaimana? Daunnya berkantung. Nah, di dalam daunnya yang berkantung itu tuh ada cairan nektar. Nah, nektarnya itu yang menjebak serangga. Nah, kalau serangganya sudah masuk ke dalam kantungnya, dia akan terpeleset, tidak bisa keluar, dan akhirnya di dalam daunnya itu keluar cairan asam yang bisa mencerna serangganya tadi. Akhirnya tumbuhan kantung semarnya dapat nitrogen gratis dari hewan yang dicerna tadi itu. Maka betul daunnya berkantung. Kita nggak usah lihat lagi ya gambarnya kantung semar ya. Sudah tahu anak-anak ya? Di rangkuman sudah ada ya. Nah, kalau batang tebal berlapis zat lilin tadi pada tumbuhan apa contohnya? Kaktus. Kaktus. Selain itu, yang kemarin habis lagi musim itu loh, buah apa? Buah naga. Buah naga itu juga batangnya tebal berlapis zat lilin ya. Kan kayak kaktus tuh itu tuh. Itu juga untuk menghemat atau menyimpan air. Akar serabut panjang dan lebat. Pada apa nih? Tumbuhan air. Supaya menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Nah, eceng gondok, betul sekali. Terus ini, bunga mengeluarkan cairan nektar. Ya, tanaman berbunga ya, macam-macam ya. Untuk menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Nah, tapi kalau kantong semar, cocoknya yang D, daunnya berkantung. Betul sekali. Terus oke, nomor 18, silahkan Aga. Kura-kura memiliki cangkang yang keras di tubuhnya, berfungsi untuk C, Bu, melindungi diri dari pemangsa. Oke, kura-kura itu cangkangnya keras. Betul sekali untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalau ada pemangsa, dia bagaimana emangnya Aga? Kura-kuranya? Masuk ke cangkangnya, Bu. Oke, betul. Masuk ke cangkangnya untuk bersembunyi ya.
Sehingga tidak bisa dimakan, kan pemangsanya nanti terlalu keras kalau mau makan cangkangnya. Oke, baik. Nomor 19, silahkan Sindu. Rusa, jerapah, dan unta dapat dikelompokkan sesuai jenis makanannya. Contoh hewan lain yang termasuk dalam kelompok hewan tersebut adalah A. Gajah dan kuda nil. Oke, Bu Asmi tanya dulu. Ini kan rusa, jerapah, dan unta itu dikelompokkan sesuai jenis makanannya. Nah, memangnya ketiga hewan ini tuh termasuk apa? Kalau dikelompokkan sesuai jenis makanan. Herbivora. Oke, betul sekali. Herbivore ya, atau herbivora ya. Makan tumbuhan ya. Nah, berarti contoh hewan lain yang termasuk dalam kelompok hewan ini, maka kamu nyari yang sama-sama hewan herbivora. Kira-kira mana nih yang herbivora? Yang A ya tadi jawabannya ya. Kenapa bukan yang B? Salahnya apa yang B? Monyet dan beruang. Makan daging bukan sih? Beruang daging, Bu. Kalau monyet? Buah. Buah. Nah, kedua hewan ini sebenarnya adalah omnivora ya. Kamu bisa cek lagi dulu di pelajaran kelas 5 ada ya. Bu Asmi pernah share video juga. Monyet, kera, dan beruang itu tuh apa namanya? Omnivora ya. Dia itu ada yang makan serangga, ada yang makan buah. Beruang juga ada yang makan ikan, serangga, madu. Ya, maka dia termasuk apa? Ini omnivora ya, karena memakan hewan lain dan juga memakan tumbuhan. Maka omnivora bukan herbivora. Sekarang yang C. Kucing? Daging. Nah, berarti apa? Karnivora. Karnivora. Kalau babi hutan? Kamu boleh catat ya kalau misalnya belum tahu ya. Karnivora, kalau babi hutan, babi itu makan apa ya? Babi makan tumbuhan dan juga hewan lain ya. Makan semua ya. Omnivora. Jadi babi, beruang, monyet, kera, terus tikus. Aduh, nanti kejawab deh. Itu tuh omnivora ya. Nah, ini tadi udah kejawab ya. Yang D ini berarti tikus apa, Nak? Tikus itu termasuk omnivora. Kalau burung unta, waduh, kurang ketek. Wait ya. Omnivora. Nah, burung unta juga sama ya. Maka yang paling tepat adalah yang A ya, sesuai jawabannya Sindu tadi sudah benar. Gajah dan kuda nil itu sama-sama makan produk makanan dari tumbuhan atau herbivore mereka ini. Jadi yang A ya. 19 sudah jelas atau belum? Bu. Emang kuda nil herbivora, Bu? Dia makan apa? Buah kayak gitu. Apa perlu kita searching? Kuda nil. Baru tahu. Oh iya, nanti kamu bisa baca-baca lagi ya. Dia termasuk herbivora ya, makan buah-buahan kayak gitu. Oke, Bu. Oke. Udah pernah lihat kuda nil? Nanti dicari ya. Tapi dari beberapa sumber ya, jangan hanya satu sumber ya. Oke, lanjut. Nomor 20. Raya. Raya, silahkan Raya. Sudah bergabung lagi. Tadi katanya terlempar. Raya. Waduh, sinyalnya tidak ada mungkin dia ya. Raya nggak ada ini. Oke, baik. Lanjut ke Vira ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama dengan tanaman di atas adalah D. Pisang.
Emang ini tanaman apa, Nak? Bambu. Itu kayak bambu itu bukan, tapi belum berkembang, masih kecil tuh loh, Bu. Tunas pohon bambu. Betul. Kalau bambu itu berkembang biaknya dengan apa memangnya? Tunas. Tunas, betul. Berarti di sini kan kita disuruh mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Berarti yang sama-sama pakai tunas. Pisang. Ini tunas. Pisang ya? Memangnya kalau cocor bebek pakai apa? Ayo, boleh dicatat ya kalau masih belum tahu atau lupa atau bingung. Kalau cocor bebek pakai apa? Itu daunnya kalau dipatahkan, lalu kamu letakkan di atas tanah, nanti akan tumbuh tumbuhan baru dari daunnya itu. Coba namanya apa itu? Cocor bebek pakai apa? Tunas. Tunas apa ya? Daun, tunas daun. Oke, tunas daun. Ini termasuk tunas adventif. Adventif. Tapi untuk cocor bebek ini namanya tunas daun. Karena dari daunnya ya. Kalau pegagan, ayo pegagan. Ini bisa dijadikan keripik ya. Atau apa namanya, dibikin pecel itu loh ya. Pegagan. Daunnya bentuknya kayak setengah lingkaran gitu. Kayak stroberi. Ini pakai apa? Stroberi, pegagan, arbe, geragi. Atau apa? Stulun. Stolon. Stolon. Nah, geragi atau stolon. Betul sekali. Kalau kesemek, ini kayak cemara. Tunas adventis akar bukan sih? Oke, betul. Kesemek itu kayak cemara, kayak sukun ya. Ini juga pakai tunas, tapi aduh, kok rasa ketik. Tunas, tapi dia tunas adventif. Beda dengan tunas biasa ya. Kalau tunas adventif itu tunas yang unik ya dia tuh. Tidak muncul pada pangkal batang ya. Kalau pisang, bambu, ini tuh munculnya di pangkal batangnya ya, di dekat pohon-pohonnya kan. Di samping-sampingnya persis gitu loh ya. Nah, tapi kalau kesemek cocor bebek ini beda. Kalau cocor bebek ini muncul di daunnya. Makanya ini tunas yang unik, tunas adventif ini. Maka beda dengan tunas biasa. Apalagi kesemek, sukun, cemara. Itu tuh tunas adventif tapi pada tunas akar. Ya. Jadi akarnya itu kan menjalar di tanah. Lalu dia bisa muncul di ujung akarnya ini. Ya. Lalu tumbuh tumbuhan baru ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini cuma di dekatnya. Tapi kalau kesemek, cemara, sukun itu agak jauh gitu loh ya. Makanya ini namanya tunas akar. Anak-anak tahu bedanya tunas adventif dengan tunas biasa ya. Kesemek, pohon sukun, pohon cemara, tunas akar. Cocor bebek, tunas daun. Nah, maka untuk nomor 20 ini yang benar-benar tunas biasa itu adalah pisang. Nomor 20D. Oke, ada pertanyaan? Belum kita lanjut? Karena mau tak hapus. Boleh dicatat ya kalau belum tahu. Oke, lanjut ya. Ini biar tahu. Karena kalau IPA tuh pertanyaannya random ya, banyak banget materinya. Maka harus banyak membaca. Oke, lanjut nomor 21, Pio. Burung bangau memakan ikan yang ditangkapnya. Bentuk adaptasi yang dilakukan bangau adalah memiliki B. Kaki pendek dan berselaput. Oke, nomor 21. Bangau itu karena makan ikan, maka dia punya adaptasi khusus. Nah, apakah kakinya pendek burung bangau itu? Burung bangau yang warnanya putih itu loh. Yang biasanya dia bisa berdiri dengan satu kaki itu loh. Kalau kakinya pendek itu yang kayak bebek kayak gitu loh. Ada lagunya tuh. Kaki burung bangau tuh panjang tuh. Panjang kakinya. Nah, maka kira-kira yang tepat yang mana, Nak? Ayo, coba. Kakinya enggak pendek dia. Kakinya panjang. C, Bu. C. C. Sesuai jenis makanannya ya.
Dia makan Ikan. ikan. Paruh berkantung, Bu. Itu kan pelikan. Nah, yang tepat adalah apakah paruhnya bersudu? Coba tak tanya dulu. Bersudu. Bersudu tuh gimana, Bu? Bersudu tuh kayak sendok bebek itu loh. Gini deh. Itu bebek, Bu. Nah, itu bebek, maka ini bukan ya. Nah, tinggal yang C atau D. Apakah paruhnya runcing dan tajam? Yang D itu nggak berkantung, Bu. Yang berkantung tuh pelikan. Apakah hanya pelikan yang berkantung? Masih banyak, cuman Pelikan lupa. itu makan apa dia? Ikan. Ikan. Ini makan ikan. Kira-kira yang mana? Yang betul? Yang D. Nah, paruh runcing dan tajam itu ini untuk burung apa kira-kira? Yang makan daging. Misalnya burung elang. Nah, jadi antara ikan dan daging itu berbeda ya. Jenis makanannya tuh mempengaruhi paruhnya ya. Ini berbeda. Kalau yang elang itu yang makan daging maka harus runcing dan tajam karena untuk mencabik-cabik dagingnya ya. Tapi kalau yang makan ikan itu biasanya paruhnya berkantung, ada kantongnya. Nah, selain burung pelikan, ada juga burung bangau. Kita akan lihat ya, kita lihat aja yuk. Jadi ini jawabannya tuh yang D ya, dadu. Yuk kita lihat yuk gambarnya. Burung apa? Bangau ya. Nah, ini burung bangau ya. Paruhnya Kayak flamingo, Bu. Kayak tuh flamingo. flamingo tuh tapi lebih lebih ramping ya dia ya. Makan ikan ya dia ya. Nek pelikan. Dia memang kelihatan lebih besar ya kantungnya ya. Nah, kan hampir mirip ya bentuknya. Ini loh kantungnya tuh di sini bisa membesar, bisa mengecil gitu loh ya. Ini pelikan. Nah, ini pas lagi besar, bisa elastis ya. Kalau burung bangau memang lebih kecil ya. Ini ya pas kayak agak besar gitu ya. Nah, dia juga sering di sawah-sawah ya. Nah, jadi burung bangau ya anak-anak ya. Memang nggak terlalu seperti yang pelikan ya, tapi dia punya juga paruh berkantung meskipun tidak terlalu terlihat karena memang dia ukurannya lebih kecil ya. Kalau burung pelikan kan dia lebih besar ukurannya, jadi lebih terlihat paruhnya. Oke, ini ya makan ikan dia. Nah ini nggak terlalu kelihatan memang paruhnya, kantungnya kecil di sini ya. Oke, sudah jelas untuk nomor yang tadi? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya, tinggal sedikit soalnya. Nomor 22. Calvin. Yuk. Vin? 22 kan, Bu? Uh-uh. Tunas bambu memiliki selubung yang berbulu halus. Hal ini bertujuan untuk A. Melindungi diri dari pemangsa. Oke. Ini tuh gelugut itu ya, berselubung halus. Kayak tadi itu ya, ada kayak rambut-rambut halusnya. Itu tuh bikin gatal. Kira-kira untuk apa? Melindungi diri dari pemangsa ya. Betul ya, jawabannya yang A ya. Ada juga tumbuhan yang melindungi diri menggunakan duri. Masih ingat ya, kemarin di tema 2 ya. Ada juga yang menggunakan getah. Ada juga yang menggunakan racun. Nah, kalau bambu ini menggunakan bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Nah, ini semua untuk melindungi diri dari pemangsa. Itu. Maka jawabannya betul yang A. Lanjut, 23. Silahkan, Disa. Oke. Penambangan biji besi secara terbuka menyebabkan latihan menjadi tandus. Hal ini dapat Tanggulangi.
Dengan cara A. Nah, kira-kira tadi kan ini penambangan biji besi itu kan membuat tanahnya menjadi rusak ya, menjadi tandus, menjadi kering, tidak subur, ditanami tidak bisa. Kira-kira bisa diperbaiki dengan cara apa? Apakah semakin dikeruk pertambangannya? Biji besi itu kan dari dalam bumi ya, tadinya dikeruk-keruk gitu, terus akhirnya rusak tanahnya, nggak bisa ditanami. Apakah semakin dikeruk lagi caranya? Direklamasi itu bisa nggak tuh, Bu? Nah, kita cek dulu yang salah ya. Maka kalau dikeruk kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Malah makin rusak, Bu. Nah, oke, malah makin rusak. Nah, jadi kalau kamu ketemu soal, kamu tuh kayak misalnya ada istilah yang nggak tahu di pilihan ABCD-nya, misalnya reklamasi itu apa ya? Nah, maka kamu pilih saja yang kira-kira salah. Jangan pilih yang betul atau pilih yang paling tepat. Tapi kalau kamu kok main bingung, nggak tahu gitu loh ya. Nah, kamu caranya adalah pilih yang kira-kira salah. Maksudnya tuh kamu eliminasi gitu loh. Tentukan yang kira-kira mana yang salah. Nah, yang A ini kan kira-kira salah ya. Maksudnya semakin dikeruk kan salah. Terus yang B, menanami tanaman berkayu. Apakah bisa langsung ditanami? Tanahnya tandus loh ya. Bisa nggak? Tidak, Bu. Enggak. Nah, Susah. tadi kita dengan catatan kita belum tahu artinya reklamasi itu apa ya. Memberi pupuk anorganik. Nah, pupuk yang anorganik loh ini. Bagus nggak ini? Tanahnya tandus dikasih pupuknya anorganik. Yang tidak alami itu Enggak, pupuk Bu. buatan. Nah, maka nggak baik. Maka kamu bisa pilih kira-kira jawabannya C. Nah, sebelum kamu tahu artinya reklamasi. Nah, reklamasi itu, ini jawabannya ya yang C ya. Reklamasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki lahan yang tadinya tidak bisa digunakan. Nah, misalnya ini, lahan yang tadinya tandus, rusak kayak gitu ya, akhirnya bisa dimanfaatkan kembali untuk pertanian. Jadi kayak landfill. Nah, kayak dipulihkan gitu ya. Maka ini paling tepat ya reklamasi ini ya. Kayak 23 ini jawabannya adalah C ya. Nggak bisa langsung ditanami. Terus jangan pula diberi pupuk anorganik ya. Malah tambah nggak baik ya. Pupuk yang terbaik kan pupuk yang alami, yang organik. Terus jangan pula malah tambah dikeruk. Nah, ini tambah rusak ya. Maka yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ya. 24, silahkan. Lara. Penanaman tanaman di pusat kota bermanfaat untuk B. Mengurangi polusi, Bu. Oke, betul ya. Jadi yang paling tepat adalah untuk mengurangi polusi karena di kota ini kan tingkat polusinya tinggi, maka harus dikurangi. Misalnya dengan cara menanam pepohonan yang ada di perkotaan. Bukan untuk menyerap oksigen ya, justru untuk menyerap apa? Pohon-pohon itu yang diserap Polusi. apa? Ya, di situ ada gas apa? Bukan oksigen, tapi apa? Darah kotor tuh karbon dioksida. Karbon dioksida. Bukan malah oksigennya yang diserap. Mencegah erosi ini juga kurang tepat. Ini biasanya kalau erosi itu terjadi di daerah pegunungan, lereng-lereng pegunungan. Masih ingat erosi itu apa? Pengikisan tanah, Bu. Betul sekali, pengikisan tanah oleh air hujan. Kalau pengikisan pantai oleh air laut namanya apa? Abrasi. Abrasi. Bisa dicegah dengan menanam pohon apa kalau di pantai? Mangrove. Mangrove atau bakau. Betul sekali. Nah, Asmi. Ya. Harusnya habis disa aku, Bu. Oh iya, ya Tuhan. Maaf Andin, setelah ini ya Andin ya. Oke, maaf ya nak ya. Soalnya Bu Asmi langsung tembak aja ini, nggak lihat absen ya. Oke, baik. Nomor 24 tadi B ya. Bukan untuk menanggulangi banjir, kurang tepat ya. Karena tanamannya yang di kota itu juga nggak banyak-banyak banget karena lahannya terbatas. Maka
Itu bukan cara untuk menanggulangi banjir. Cara-cara lain untuk menanggulangi banjir ya misalnya membuat parit, selokan, gorong-gorong kayak gitu kalau di kota. 24B ya, jelas ya, aman ya. Bu Asmi hapus. Oke, berikutnya silahkan Andin nomor 25. Penggunaan pupuk buatan yang terlebih dan masuk ke perairan sungai dapat mengakibatkan C. Meningkatkan polusi ikan. Populasi ya, ini bukan polusi ya. Populasi itu jumlah ikan. Maksudnya populasi itu kayak kumpulan hewan-hewan yang sejenis. Populasi ikan berarti meningkatkan jumlah ikannya itu. Apakah kalau pupuk buatan berlebihan masuk ke sungai itu bagus? Enggak tuh, Bu. Kayak limbah tuh, Bu. Itu kan kayak limbah. Nah, ini pupuk buatan loh ya, apalagi ya pupuk buatan. Kayak misalnya pupuk urea, pupuk NPK ya. Nah, kalau pupuk ini, misalnya ya, ada sawah dipupuk dengan pupuk buatan. Terus airnya itu dari sungai dialirkan ke sawah untuk mengairi sawahnya. Nah, kalau air di sawah itu sudah berlebih, maka akan dibuang lagi biasanya oleh petani. Dibuang ke sungai lagi. Maka secara tidak langsung pupuk yang dari sawah tadi itu, apalagi pupuk buatan ya, akan mengalir ke sungai ya, mengalir ke sungai. Nah, airnya mengalir ke sungai. Lama-kelamaan akan berkumpul di sungai yang lebih besar lagi. Nah, kalau pupuknya sampai ke sungai ini, maka itu tidak baik anak-anak. Bukan malah menyebabkan tumbuhan airnya jadi malah tambah banyak terus tambah bagus gitu enggak, tapi malah berdampak negatif. Tingginya kadar oksigen di dalam air. Tidak ya. Justru kalau banyak pupuknya, itu tumbuhan-tumbuhan airnya itu akan berkembang pesat ya. Malah justru akan menutupi sinar matahari yang masuk ke perairan. Nah, padahal sinar matahari itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, maka tumbuhan-tumbuhan air ini malah tidak bisa ya berfotosintesis dengan lancar karena terhalang oleh tumbuhan yang ada di permukaan ya, yang subur karena kena pupuk tadi. Yang di dalam air itu kan ada tumbuhan-tumbuhan juga anak-anak. Misalnya ganggang atau alga itu. Nah, kalau tumbuhan airnya yang di dalam air itu tidak bisa terkena sinar matahari, dia tidak bisa mengalami fotosintesis, akhirnya akan mati, mengganggu ekosistem di sungai itu. Ikan-ikan kecil tidak dapat makanan nanti, maka ini sangat berbahaya. Maka yang akan terjadi tadi kalau pupuknya terlalu banyak masuk ke sungai adalah tentu saja pesatnya pertumbuhan tanaman air ya, misalnya kayak eceng gondok gitu semakin banyak menutupi sinar matahari yang masuk ke dalam. Nah, populasi ikannya malah justru akan menurun anak-anak. Karena apa? Karena makanannya misalnya kayak lumut atau ganggang kayak gitu tuh nggak bisa berfotosintesis, mati ya, karena nggak bisa dapat sinar matahari. Terus ikannya jadi sedikit. Meningkatkan kualitas air tentu saja tidak ya. Wong airnya tercemar pupuk ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Baik, berikutnya nomor 26. Silahkan Davinsa. Ya, kesuburan tanah di wilayah perbukitan berkurang karena humus terbawa erosi. Agar kerusakan tidak semakin parah, maka abu membuat cengketan. Oke, kita lihat ya. Ini wilayah perbukitan. Humus itu tuh apa sih? Humus itu lapisan tanah yang subur, ya, lapisan tanah yang subur dia itu. Nah, kalau di daerah perbukitan, kalau misalnya terkikis air hujan, nanti akan terjadi erosi. Nah, lama-kelamaan tanahnya itu akan rusak ya, maka perlu dibuat berunda-unda ya, biar tanahnya tidak langsung longsor ke bawah ya. Maka yang tepat adalah yang A. Nah, Ibu tanya dulu, kalau tumpang sari itu apa? Anak-anak tahu nggak? Seperti apa maksudnya? Pertanian dengan cara tumpang sari.
Percampuran tanaman. Oke, ya hampir betul ya. Intinya tuh itu kayak percampuran tanaman. Maksudnya adalah menanami dengan lebih dari satu jenis tanaman. Nah, jadi nanamnya nggak cuma misalnya kacang tanah tok, tapi mungkin di sela-selanya bisa diberi tanaman singkong. Nah, jadi nanti bisa meningkatkan hasil pertanian. Nggak hanya panen kacang, tetapi panen juga singkong. Nah, maka ini bagus ya, tapi bukan solusi untuk wilayah perbukitan tadi itu. Karena yang ditanyakan solusi supaya nggak terjadi erosi itu apa ya tadi ya. Oke, bukan tumpang sari ya. Kamu boleh catat ini. Ini kan istilah-istilah yang khusus ya. Berikutnya ada lagi rotasi tanaman. Apa ya rotasi tanaman tuh? Rotasi, berputar, berubah, berpindah, berganti. Kira-kira apa, Nana? Ada yang udah punya gambaran? Mengganti jenis tanaman secara berkala. Jadi tanamannya yang ditanam tuh nggak hanya itu aja gitu loh ya. Supaya juga hama yang menyerang tanaman tuh juga berganti, maksudnya tuh nggak semakin merajalela. Kalau kita nanamnya padi terus, nanti jangan-jangan hama wereng semakin berkembang biak semakin banyak di situ. Akhirnya padi yang ditanam di musim yang ketiga, nah misalnya 1-2 aman nih lancar ya, sebenarnya udah ada hamanya. Mas di di musim yang ketiga hamanya semakin banyak karena tanamannya sama, jenis makanannya sama, ya. Maka perlu nih ada rotasi tanaman. Diganti, nggak hanya nanam padi terus, tapi ya kadang-kadang ditanami jagung. Nah, itu juga menyesuaikan musim ya. Atau tanaman palawija lainnya. Rotasi tanaman. Lalu ditanami tumbuhan palawija, misalnya ya bawang merah, kacang tanah, ya, sesuai musim ya. Kalau misalnya pas musim penghujan ya ditanami padi sebaiknya. Kalau pas musim kemarau ya ditanami palawija, karena padi itu kan kita ingat tadi ya, padi membutuhkan banyak air. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 26? Tak hapus ya ini ya. Oke. Ini terakhir. Silahkan Dia. Dia. Ya. Berikut pasangan nama tumbuhan dan cara adaptasi yang tepat berikut ini adalah D. 3, 4, dan 5. Oke, kita akan cek ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita modelnya juga menggunakan metode eliminasi. Yang salah-salah jangan dipilih ya. Kita cek satu-satu ya. Nih, eceng gondok, daun tipis, berlapis lilin dan tebal. Apakah benar? Daunnya itu tipis, lapis lilin, tebal. Gimana? Salah. Salah ya. Daunnya eceng gondok kan ya nggak tebal toh. Ini tipis kok di sini tebal. Nah, maka ini kurang tepat. Berarti yang ada nomor satunya pasti salah. Jangan dipilih ya. Yang ada nomor satunya salah. Nah, berarti tinggal jawabannya C atau D ya. Saya tak naikkan. Oke, nomor 1 tadi salah ya nak ya. Nah, terus sekarang gini, ini ada 45, ini 45. Berarti nomor 4 dan 5 pasti sudah otomatis betul. Tinggal kita ngecek nomor 2 atau nomor 3. Ya. Nomor 2 atau nomor 3 nih yang salah atau yang betul. Kita cocokkan satu-satu. Venus. Daun berkantung untuk menjebak serangga. Benar apa enggak? Salah, Bu. Daunnya berkantung apa enggak kalau Venus? Enggak, Bu. Daunnya tuh kayak penjepit itu. Nah, daunnya itu berengsel ya, nak ya. Kalau Venus itu yang gini loh ya. Kalau yang daunnya berkantung tuh tumbuhan apa tadi?
Kantong semar. Nah, kantong semar. Berarti bukan Venus ya. Berarti nomor 2 salah ya. Berarti bukan ini ya. Yang ada 2-nya salah. Randu. Tumbuhan randu. Kapuk randu. Menggugurkan daunnya di musim kemarau. Bener nggak? Masih ingat dulu sudah pernah ya tak jadikan kuis ini. Bener, Bu. Bener ya. Selain randu, apalagi yang menggugurkan daunnya di musim kemarau? Jati mahoni. Jati mahoni ya. Untuk apa ini tujuannya? Mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan, betul. Nah, jadi jawabannya yang D. Yang 4 dan 5 ini betul. Buah naga itu apa? Batangnya tebal untuk menyimpan air. Nah, sama dengan tanaman apa ini, Nak? Ayo, yang batangnya tebal untuk menyimpan air. Kaktus. Kaktus, betul. Kalau pare, sulur yang panjang untuk membelit batang. Sulur tuh apa? Tahu nggak sulur? Sulur tuh ya kayak batangnya gini itu loh ya. Kadang kan melungker-melungker toh. Ini untuk membelit batang. Jadi ini betul ya. Tanaman pare itu mempunyai sulur. Sulur itu tuh sebenarnya perpanjangan dari batang ya. Nah, batangnya kan kayak melilit-melilit gitu loh ya. Itu kalau misalnya kamu kasih kayu atau tiang, dia akan merambat di kayu atau tiangnya itu. Nah, selain pare, sulur itu juga terdapat pada tumbuhan mentimun, labu. Nah, kita akan lihat ya. Ini jawabannya D ya tadi ya. Nah, kita akan lihat. Ini terakhir Ibu akan tunjukkan untuk sulur. Tumbuhan pare aja ya. Tumbuhan pare. Nah, ini pare loh, Nak. Nah, ini loh. Dia punya sulur membelit-membelit gini lah ini loh. Kelihatan ya? Nah, ini untuk membelit batang. Mentimun juga sama. Tumbuhan bersulur. Nah, bisa membelit begini ya. Pare itu yang pahit itu kan? Oh, yang pahit itu loh, Nak. Labu, tumbuhan labu. Nah, dia juga punya sulur kayak gini, membelit-membelit batang. Oke. Timun juga sama ini, Nak. Kebetulan ada ya. Ini labu juga, labu air. Oke, jelas ya. Jadi mereka mempunyai sulur nih, kayak batangnya yang melengkung-melengkung itu. Oke, begitu anak-anak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri?